Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran Waalaikumsalam. enggak nih? Tes, suara saya apakah terdengar? Dengar, Bapak. Oke ya, baik ya. Kalau terdengar. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana ya cara mendapatkan ide untuk tema tertentu yang kemudian diangkat menjadi penelitian skripsi. Nah, ada banyak alat bantu yang bisa kita pakai. Ya, baik alatnya itu hanya kecil ya atau alatnya yang besar. Ya. Yang kecil itu ya seperti katalog buku penelitian ya. Dulu di prodi IAT saat dulu masih tafsir hadis ya. Itu ada buku kumpulan abstraksi apa judul-judul skripsi dari tahun sekian sampai sekian. Nah, itu kalau Anda baca-baca itu nanti akan menimbulkan uh, ide-ide ya, inspirasi. Ada yang seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan mengajak Anda kalian semua untuk mencari ide tema penelitian menggunakan Google Scholar. Menggunakan Google Scholar. Mahasiswa harus akrab dengan Google Scholar. Ya, jangan hanya Google Doc. Ya. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau Google Scholar itu khusus untuk memuat artikel-artikel ilmiah. Ya, tulisan-tulisan ilmiah. Ya, jadi blogspot, WordPress atau teropongsenayan.com kayak gitu nggak akan muncul ya. Situs-situs propaganda politik, situs-situs iklan produk, iklan apa itu produk jamu herbal dan lain sebagainya itu nggak akan muncul ya. Supaya Anda terjaga ya, minimal disaring gitu ya, dari pihak Google menyaring hanya karya-karya akademik ya yang dimunculkan di Google Scholar ya, atau Google Cendekia gitu. Oke ya, saya share screen ya. Share screen. Sudah ya? Oh, belum ya. Oke. Oke, screen saya apakah kelihatan oleh kalian? Belum, Bapak. Gimana? Belum, Pak. Belum kelihatan? Belum ada. Wela. Ini saya sudah share screen ini. Tinggal tulisannya stop sharing ini. Udah, Pak. Udah ya, berarti mungkin anunya ya, apanya jaringan internetnya itu juga pengaruh sekali. Oke ya, kita caranya masuk Google ya, ya masuk Google kayak gini, terus ketikkan ya Google Scholar. Nah, ini Google Scholar atau bahasa Indonesianya Google Cendekia. Ya, Google Scholar. Nanti sampean klik Google Scholar ini, nanti munculnya kira-kira seperti ini. Ya, Google Scholar. Ini diklik munculnya seperti ini ya. Stand on the shoulders of giant ya. Berdiri di bahu raksasa. Nah, jadi istilahnya itu dalam dunia akademik itu ada tokoh-tokoh besar ya yang teorinya itu sudah dikutip oleh ribuan bahkan jutaan orang ya, dipakai dikembangkan oleh jutaan orang sehingga dia seolah-olah menjadi raksasa gitu ya.
Ya, jadi raksasa di bidang kajian ilmu Quran itu siapa? Ya, katakanlah yang kontemporer Nasir Hamid, Abu Zaid itu. Untuk yang kajian tematik misalkan siapa? Al-Farmawi gitu ya. Oke, sekarang kalau sudah seperti ini sampean yang paling penting itu adalah memasukkan kata kunci. Ya, skill kalian dalam memilih kata kunci itu akan sangat menentukan hasil yang akan ditampilkan oleh Google. Ya, katakanlah sampean ingin melihat kira-kira penelitian tentang kajian tema Al-Qur'an. Ya, misalkan tema tentang apa ya? Terorisme, ya, terorisme Al-Qur'an, terorisme dan Al-Qur'an. Ya, terorisme terus Quran. Nah, ini nanti muncul nanti kira-kira penelitian-penelitian yang ini. Nah, ini ada judul-judul seperti ini. Ya, penafsiran dalil radikalisme dan terorisme di Indonesia. Interpretasi makna kumauza terhadap kata fitnah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat sekian. Nah, ini dimuat di jurnal. Ini kalau sampean mau mengembangkan menjadi skripsi juga bisa. Ya, ganti surat apa yang kira-kira ada kaitannya dengan radikalisme. Nah, gitu. Atau nah ini. Ya, Islam dan radikalisme telaah atas ayat-ayat kekerasan dalam Al-Qur'an. Nah, ini misalkan ya, sampean ganti ya menjadi bukan Islam dan radikalisme. Ya, saya perbesar. Nah, yang ini ya, Islam dan radikalisme. Ini kan bisa sampean ganti menjadi macam-macam ya. Misalkan sampean ganti radikalisme, ini sampean ganti menjadi HAM ya, hak asasi manusia. Maka ini akan menjadi Islam dan HAM, telaah atas ayat-ayat hak asasi manusia ya, dalam Al-Qur'an. Ya kan? Bisa sampean angkat menjadi tema yang lain juga, misalkan kepedulian lingkungan, Islam dan kepedulian lingkungan. Ya, telaah atas ayat-ayat tentang lingkungan dalam Quran. Nah, ya kan? Bisa juga sampean rubah menjadi hak-hak buruh ya, atau hak-hak pekerja. Islam dan hak-hak pekerja, telaah atas ayat-ayat ya tentang upah ya, atau transaksi ekonomi dalam Al-Qur'an. Nah, atau sampean juga bisa merubah menjadi katakanlah selain radikalisme, terus kemudian lingkungan, terus kemudian hak asasi manusia ya, atau parenting ya, Islam dan parenting. Ya, parenting itu kan pendidikan anak bagi anak bagi orang tua, mendidik orang tua. Ya, Islam dan parenting, telaah atas ayat-ayat orang tua ya, pendidikan terhadap orang tua dalam Al-Qur'an. Itu bisa. Dari satu judul ini bisa sampean kembangkan menjadi sekian banyak. Nah, ini Quran dan terorisme, kata kuncinya begitu. Nah, cuman kekurangannya kalau Google Scholar itu ya cuman kayak gini. Ya. Nggak komplit itu loh. Beda kalau ke perpus langsung. Nah, ini juga ada nih, radikalisme agama, dekonstruksi tafsir-tafsir ayat kekerasan. Dekonstruksi itu kan meruntuhkan, ya, membantah istilahnya ini. Ya. Misalkan sampean ganti rasisme dalam agama. Nah, rasisme agama, dekonstruksi tafsir ayat-ayat rasis ya. Nah, misalkan
Nah, tafsir ayat-ayat rasis itu apa? Ya, ayat-ayat yang seolah-olah menguntungkan suku atau ras tertentu. Ya, suku atau ras tertentu. Nah, misalkan al-a'rabu asaddu kufrau wa nifaqo. Orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang paling besar kemunafikannya, kekufuran dan kemunafikannya, misalkan kayak gitu. Nah, ada juga misalkan ayat-ayat yang sangat mengutamakan Bani Israel. Walaqad karomna Bani Israilah. Nah, itu seolah-olah kemudian yang lain itu tidak dimuliakan oleh Al-Quran. Karena beda kan, dalam Al-Quran itu adalah walaqad karomna Bani walaqad wa inni fadaltukum alal alamin itu loh. Ya. Dan kami utamakan kalian atas umat-umat seluruh alam, alal alamin. Itu kan sangat penting untuk dekonstruksi semitisme dalam Al-Quran, misalkan kayak gitu. Semit itu kan paham yang biasanya anti agama Islam, Yahudi atau Nasrani ya, tapi belakangan lebih condong ke arah anti Yahudi. Ya, anti Yahudi. Nah, itu. Nah, ini Al-Quran dan Sunnah meluruskan pemahaman jihad dan terorisme. Oke ya. Oke, ini hanya satu tema tentang terorisme. Atau kita ganti dengan apa? Tema yang lain, ya. Misalkan menimbun barang. Sekarang kan banyak tuh yang menimbun minyak goreng. Ayat ekonomi ada nggak kira-kira bisa kita nggak di situ? Nah, hadis ini ada ini. Menimbun barang ihtikar dalam perspektif hadis. Nah, ini sebenarnya bisa dikaitkan ini ihtikar ini. Ya, kalau dalam hadis kan disebut ada redaksinya pasti ya, bahwa barang siapa yang manihtaharo fakot aso atau apa hadisnya ya. Barang siapa yang menimbun barang maka dia telah durhaka, telah bermaksiat kan gitu. Nah, itu nanti kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an tentang maksiat. Ya, jangan wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan misalkan. Tolong menolonglah kamu dalam takwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, termasuk menimbun barang itu dosa, jadi nggak boleh membantu orang dalam menimbun barang, termasuk menimbun minyak itu misalkan kayak gitu, ya. Nah, ini membongkar konsep etika bisnis dalam Al-Quran, perspektif epistemologis. Nah, kemarin ada yang mau ngangkat skripsi tentang akuntansi syariah, ya, konsep akuntansi syariah dalam Al-Quran. Oke, terus kemudian dampak COVID terhadap panic buying. Nah, ini ya, Al-Kanzu dalam Al-Quran dan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat Islam, kajian tafsir tematik. Nah, ini kan kata kuncinya kan ini kan Al-Kanzu. Al-Kanzu itu kan perbendaraan ya, kayak semacam uang kas lah atau dana apalah perbendaraan gitu kan. Ini kan bisa sampean ganti menjadi konsep yang lain. Ya. Apa itu? Misalkan al-amanatu, amanah. Ya. Amanah itu kan sangat penting dalam ekonomi. Ya. Dalam transaksi ekonomi kalau yang salah satu tidak amanah, ya kan menjadi kacau balau itu, ya, terjadi penipuan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa sampean kembangkan, ya, sampean rubah untuk menjadi inspirasi, sampean rubah menjadi skripsi yang baru. Apa itu? Kata kuncinya Al-Kanzu kan, sampean rubah menjadi misalkan Al-Amanatu, ya, dalam Al-Qur'an dan pengaruhnya terhadap ekonomi Islam. Nah, itu kan jadi itu, ya.
Jadi kita melihat satu judul ini saja sudah menjadi satu skripsi, ya. Jadi saya kadang bingung ketemu mahasiswa yang enggak nemu tema-tema skripsinya itu bingung. Nah, ini etika bisnis ya, membongkar konsep etika bisnis dalam Al-Qur'an, sebuah perspektif epistemologis. Nah, ini kira-kira bisa nggak dimodif untuk diangkat lagi? Ya bisa, ya. Etika bisnis misalkan diganti ya, etika jual beli. Nah, kan bisa. Bisnis ya salah satunya jual beli, tapi yang namanya bisnis itu belum tentu jual beli. Bisnis ini lebih luas. Ya, bisa utang piutang, bisa gadai, bisa eh, karyawan dan majikan, itu kan termasuk bisnis juga. Sementara kalau jual beli lebih sempit dari bisnis. Nah, jadi ini bisa sampean angkat menjadi skripsi dengan mengganti kata bisnis ini aja menjadi jual beli. Atau misalkan utang piutang, ya. Konsep dan etika utang piutang dalam Al-Qur'an, sebuah perspektif epistemologis. Ini penting untuk diangkat. Kenapa? Salah satu fenomena sosial di Indonesia yang itu sedang viral adalah adanya hilangnya etika hutang piutang. Biasanya orang yang berhutang kalau ditagih lebih galak daripada yang menghutangi. Nah, ya kan? Yang berhutang lebih galak daripada yang punya duit, yang menghutangi. Nah, janjane ya, sebenarnya etika dalam Quran itu gimana toh? Katanya umat Islam Indonesia ini umat yang sering tersinggung ya kalau Quran dilecehkan. Nah, tapi kalau perilakunya tentang hutang piutang seperti ini kira-kira sama enggak dengan ajaran Quran? Ini bisa sampean angkat menjadi skripsi. Ya kan? Etika ya, konsep etika hutang piutang dalam Al-Qur'an, sebuah perspektif epistemologis atau sosiologis atau apalah itu ya. Kalau dalam Al-Qur'an ya memang epistemologis. Ya. Sampean berangkat dari fenomena itu tadi ya, banyak orang di Indonesia itu kalau ditagih, kalau punya hutang ketika ditagih lebih galak daripada yang menghutangi. Nah, yang seperti ini kan enggak etis. Ya, tetapi ada enggak dalam Al-Qur'an yang sebagai dalil supaya lebih kuat untuk menilai bahwa ini memang benar-benar tidak sesuai dengan Quran. Nah, maka dilakukanlah penelitian itu. Ya. Ini satu kata kunci aja, ini ada banyak sekali nih, ya. Nah, ini baru 1, 2, ini 10, ya. Nah, ini macam-macam lah, ya judulnya ini. Jadi satu judul ini, ya, sampean bisa mengembangkan menjadi skripsinya sampean sendiri, ya. Penimbunan barang, ya, konsep halal dan barang. Nah, ini konsep halal dan haram dalam Al-Qur'an, kajian hukum Islam tentang konsumsi dengan pendekatan tafsir. Nah, ini bisa nih, ya, konsep halal dan haram. Nah, bisa sampean rubah ya menjadi misal ya, kalau yang paling banyak memang konsep halal dan haram ya. Konsep hutang piutang, nah, sampean rubah menjadi hutang piutang bisa. Sampean rubah menjadi konsep gadai menggadai ya. Gadai menggadai dalam Al-Qur'an ya. Itu juga bisa. Atau sampean rubah menjadi apa itu titipan. Nah, itu juga bisa. Titipan itu apa ya dalam bahasa wadiah ya kalau tidak salah. Ya, wadiah. Ini kalau dalam bidang ekonomi. Ya. Kalau dalam bidang eksak bagaimana? Yo macam-macam. Ya, sama. Menimbun barang Quran ya sampean ganti kata kuncinya ini. Katakanlah ya,
sampean ingin meneliti apa ya, mencari inspirasi kalau bidang eksak ilmu kealaman apa tema yang bisa diangkat? Apa hanya madu terus-terusan? Paling banyak itu madu itu yang membahas itu. Kenapa kok gitu? Ya karena di sana sini banyak yang jualan madu nempel-nempelin ayat. Ya, sehingga orang lebih lebih familiar dengan itu. Selain madu apa? Ya banyak. Ya misalkan buah. Nah, buah itu kan ada yang ayatnya apa? Samrotun, ada yang ayatnya fawakih ya. Nah, ini kan aruman ya, ada zaitun. Nah, ini buah-buahan dalam perspektif Al-Qur'an. Ditinjau dari perspektif ilmu kesehatan. Ini sampean ganti misalkan menjadi ilmu gizi. Nah, ya kan? Nah, nanti macam-macam nih. Salah satu yang disebutkan kan ada tin dan zaitun, ya. Eh, atau ada juga buah yang lain selain tin dan zaitun. Apa itu? Misalkan pisang. Pisang itu juga buah dalam Al-Quran. Misalkan ya, ada nggak pisang? Wah ini tempat ini malah. Nah, ini orang tarbiyah. Sebentar. Pisang itu ada satu ayat tentang Quran yang mengatakan bahwa penghuni surga itu makanannya pisang itu. Ya, coba saya cek di Google yang biasa ya. Quran ayatnya saya kok lupa persisnya itu karena saya terlalu banyak mikir hal yang lain ini ya, terlalu banyak pikiran. Ya buah-buahan. Bagaimana Al-Qur'an membagi mengkategorikan buah-buahan. Pisang ayat Quran. Ah, surat Al-Waqiah. Nah, ini watolhim mandud ya, dan pokok pisang yang bersusun-susun. Nah, kenapa kok pisang kok ternyata ada dalam Al-Quran tapi kok kalah populer dengan buah-buahan yang dari Arab? Ya biasanya orang kalau dari luar negeri itu lebih antusias daripada orang lokal. Ya sama-sama sampean ke tamu, datangan tamu, orang yang bule dengan orang tangga sebelah, ya kampung sebelah, kira-kira lebih antusias mana? Nah, ini. Oke ya, ini salah satu tema aja. Selain ini ada nggak? Ya banyak lagi kalau yang lainnya mau dimunculkan. Kita misalkan tanaman ya, atau serangga, serangga. Nah ini perumpamaan serangga dalam Al-Quran, analisis ijaz. Nah, ini juga iya, fakta-fakta ilmiah. Masal serangga dalam Al-Quran, ya. Mamathalul ladzina itu kan masal-masal. Nah, ini kehidupan sosial semut, kajiannya dalam Al-Quran. Nah, ini semut itu punya hewan-hewan itu punya kehidupan sosial. Oh iya. Ya, mohon maaf ya tadi laptopnya mati karena baterainya habis. Untung ini bawa cas ini ya, sedang masuk 6%. Ya lumayan lah. Oke, ada pertanyaan? Gimana cara ya sekedar ini ya, cara untuk mendapatkan ide ini penting ya. Kelihatan sepele tapi banyak sekali terjadi mahasiswa itu sudah setahun ya, sudah 1 semester, 2 semester, kadang sampai 3 semester nggak dapat judul untuk skripsi juga. Itu yang mengherankan itu. Ini ngapain aja ini?
ya. Kalau ndak didudul itu lupa dengan tugas skripsinya. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan kah? Ada, Pak. Ya, silakan. Saya nemu ada 2 judul, Pak. Ya, silakan Mas. Yang deketin Mas mikrofonnya Mas, biar ndak putus-putus. Ini judul pertama adalah saya buka Pak. Nah, satu judul yang saya permasalahkan, Pak, Ya, yaitu tentang pandangan Ali As-Sobuni tentang qiraat mutawatir dan implikasinya terhadap penafsiran ayat hukum. ya bagus. Itu kemungkinan, Pak. Ini kan yang jadi permasalahannya adalah apakah semua hukum-hukum yang ditafsirkan oleh Ali As-Sobuni itu menggunakan qiraat mutawatir atau memang ada hukum-hukum tersendiri yang ditafsirkan oleh Ali As-Sobuni dengan menggunakan qiraat mutawatir seperti itu, Pak. Mungkin kan pastinya nanti ketika membahas qiraah ini kan pasti ada klasifikasinya, Pak. Pak. Itu bukunya As-Sobuni apa yang sampean teliti itu? As-Sobuni itu tentang, saya lupa referensinya, Pak. Referensinya salah satunya Pak, Ra'iul Bayan, Pak. Rawiul Bayan itu kan tafsir Quran kan? Nggih. Itu beda ya dengan Sofatut Tafasir ya? Oh, nggih, Pak. Wah, itu Sofatut Tafasir juga, Pak. Salah satunya. Sampean fokus ke ayat apa satu kitab aja Mas, biar cepet Mas. Oh, nggih. Mungkin bisa direkomendasikan, Pak, anunya, Pak. Ya sampean punyanya apa? Rawiul Bayan apa Sofatut Tafasir? Kalau yang punya saya sendiri Ra'iul Bayan. Cuman kan dibuat tambahan referensi mungkin, Pak. Ya kalau yang terkenal itu Sofatut Tafasir karena dia merangkum sekian banyak kitab tafsir. Tapi kalau sampean mau mengangkat di Rawiul Bayan juga oke-oke saja sih. Itu boleh sekali dan sangat acceptable ya, artinya sangat diterima gitu. Yang Rawiul Bayan kan otomatis yang dipakai ya qiraah semua, qiraah mutawatir. Karena pedomannya kan ya mushaf yang ada populer sekarang ini. Gitu. Ya semua mushaf yang beredar ini kan ya yang dipakai ya qiraah mutawatir semua. Kalau yang di Indonesia itu hafes ya biasanya. Ya. Atau yang kalau dia kan di Arab Saudi. Ya kayaknya juga sama, popularitasnya ya sama-sama pakai qiraahnya hafes. Hafes itu kan bagian dari qiraah yang mutawatir itu. Ya, qiraah sab'ah itu kan semuanya mutawatir. Itu. Berarti ini tinggal fokus terhadap klasifikasinya saja, Pak. Iya, ya tinggal sampean kalau misalkan ketemu dalam Rawiul Bayan itu ketemu ada ayat-ayat tertentu yang oleh Ali As-Sobuni itu dijelaskan qiraah yang tidak populer ya. Misalkan qiraah siapa gitu dibandingkan dengan siapa yang itu kemudian berimplikasi ke hukum. Nah, itu sampean angkat aja menjadi skripsi. Ya, tetapi judulnya nggak usah langsung qiraah mutawatir, ya perbedaan qiraat dan implikasinya terhadap hukum Islam itu. Kajian atau studi terhadap tafsir Rawiul Bayan Ali As-Sobuni. Nah, itu nanti misalkan kalau menggunakan qiraah yang A itu implikasi hukumnya adalah hukumnya A, ternyata Ali As-Sobuni dia juga
ngutip di situ ada ulama yang lain, qiraah lain yang membaca B, dan itu implikasinya nanti bukan hukumnya bukan A lagi tapi juga berubah menjadi B misalkan. Nah, itu sampean kalau ketemu seperti itu ya oke-oke saja gitu. Ya, jadi nanti judulnya kira-kira perbedaan qiraat dan implikasinya terhadap kajian terhadap hukum kajian atas tafsir Ruwaiyul Bayan Ali As-Sabuni misalkan. Kira-kira begitu, Mas. Jadi fokusnya sampean nanti nggak usah banyak-banyak kitab, nanti kelamaan. Ya. Fokus ke satu kitab aja itu sudah bagus itu ya. Kalau jadi yang penting itu bobot penelitiannya berkualitas gitu. Lawang Yai Mahfud Masduki guru kita aja itu disertasi S3-nya aja meneliti tafsir Al-Misbahnya Quraisy Shihab ya, satu kitab ya, satu tokoh gitu. Jadi enggak ya mungkin ya mengumpulkan juga kitab-kitab karya-karya Quraisy Shihab yang lain, tetapi yang jadi sumber primer itu satu itu sebenarnya sudah cukup gitu, sudah bisa gitu. Oke, gitu Mas ya. Iya, Pak. Mbak. Oke, ada lagi yang lain? Ditunggu Mas. Saya tunggu anunya, apanya proposalnya. Alhamdulillah kalau sudah ada judul gitu. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya, monggo Mas Faruk. Pak, kemarin itu kan ada form untuk pengajuan judul itu ada 3 judul ya yang apa? Ya. Itu harus mengajukan 3 judul atau gimana Pak? Itu boleh 1, 2, itu nganu Mas, skala prioritas. Sampean punya judul berapa kira-kira? Itu. Biasanya kalau seperti ini kan antisipasi kalau judul pertama itu ternyata setelah ditanyai lebih lanjut oleh dosen penasehat akademik, itu ternyata rumit itu, berat itu. Wah, kalau berat ternyata ini kalau mau meneliti ini. Ya sudah, nanti kira-kira ganti yang judul kedua gitu. Setelah judul kedua disetujui misalkan, ternyata dicek oleh pengelola prodi database-nya. Wah, yang ini sudah ada yang ngangkat Mas, persis seperti ini. Wah, kalau kayak gitu kan akhirnya harus nyari celah lagi kan. Nah, nanti judul yang ketiga itu kira-kira. Jadi sifatnya begitu. Oh, iya. Ya, jadi itu yang 2, 3 itu ya opsional. Jadi nomor itu sesuai dengan apa itu namanya? Urutan yang penting itu apa namanya itu? Kok lupa saya istilahnya. Prioritas, Pak. Urutan prioritas. Ya, urutan prioritas mana yang lebih diprioritaskan itu nanti ditaruh di yang satu. Yang misalkan kok yang ini ternyata menemui kendala ya kalau ndak bisa dicariin celah ya diganti yang kedua kayak gitu. Tapi judul itu bukan sesuatu yang saklek ya, kaku, nggak boleh berubah. Itu nanti masih ada kemungkinan untuk berubah lagi meskipun sudah disetujui di belangko pengajuan judul itu. Bahkan nanti sampai ujian munakosah ketika revisi itu kadang masih diminta untuk merubah judul. Ya, kenapa? Karena menyesuaikan dengan isinya. Merubah isi itu kan lebih berat daripada merubah judul. Karena isi skripsi itu kan bisa 4 bab itu. Kalau hanya merubah judul kan lebih gampang. Ya di cover terus kemudian di beberapa kata di bab 1 itu kan lebih mudah. Maka kadang kalau hasil penelitiannya itu ternyata kok malah melayang ngalor gitu ya. Ya akhirnya judulnya ya perjalanan ke utara gitu kan. Meskipun awalnya itu proposalnya perjalanan ke barat ya, tapi ternyata setelah ditelusuri yang dideskripsikan itu kok bangunan-bangunan yang di utara. Ada ini. Ya ini kan posisinya di utara ini. Nah, kan kayaknya analoginya gitu. Ya, mahasiswa itu kadang banyak yang mengalami hal kayak gitu. Ya. Proklamasi awalnya di awal proposalnya itu memproklamirkan diri akan melakukan perjalanan ke barat. Nanti akan menjelaskan bangunan-bangunan dan lain sebagainya di barat Indonesia gitu kan kira-kira. Tapi karena dia tidak terlalu memegang kompas, ya kompas penelitian, kompas perjalanan gitu ya. Kalau dalam riset ya kompas penelitian.
Akhirnya justru yang dideskripsikan, yang dijelaskan itu bangunan-bangunan dan benda-benda yang di sebelah utara. Kenapa? Ya karena di situ mungkin ada dalam perjalanan riset itu dia menemui kayak semacam jalan yang tidak lurus ke barat tetapi agak serong terus belok sedikit nggak terasa gitu kan. Akhirnya justru ketika dilihat oleh orang lain, loh, yang ini kan seharusnya bukan arah barat ini benda-benda bangunan-bangunan tempat-tempat yang sampai deskripsikan ini di sebelah utara kita. Coba lihat di map misalkan. Nah, namanya tempat ini kan coba dilihat di Google misalkan. Oh iya, sebelah utara ternyata. Nah, kalau seperti itu ya sudah terlanjur mendeskripsikan benda-benda bersejarah, bangunan-bangunan monumental dan lain sebagainya yang itu bendanya di sebelah utara. Kira-kira pilihannya mau merubah judul apa mau merubah isi? Ya, lebih mudah yang merubah judul. Akhirnya perjalanan ke utara tidak jadi perjalanan ke barat. Nah, kira-kira seperti itu analoginya. Riset juga gitu. Skripsi itu kadang mahasiswa itu proklamasinya di awal itu mau menjelaskan ABCD atau ABC lah, 3 hal itu. Ternyata setelah jadi dilihat oleh orang lain, loh, ini sampean belok tanpa sadar ini. Ya, ini sampean menjelaskan tentang DEF ini gitu. Ya akhirnya judulnya dirubah. Ya, narasi tentang DEF gitu misalkan. Ya bukan ABC, bukan ABC lagi ya. Kira-kira begitu. Jadi judul itu sebagai patokan awal ya, tetapi ya patokan awal aja itu sudah susah ketemunya sejak awal. Tetapi itu bukan harga mati, bukan seperti NKRI gitu loh ya. Iya. Berarti kalau Ada lagi yang lain? semisal gini Pak, itu ada satu tema, kemudian temanya sama, menggunakan kajian kitab tafsir yang berbeda, itu bisa Pak? Bisa, sangat bisa sekali. Kalau Ya seperti kemarin itu kan saya lihat ada, misal saya mau ngambil kemarin itu tauhid dalam Al-Quran kajian tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Tapi ternyata udah ada yang buat skripsi itu ya tauhid dalam Al-Quran tapi studi komparasi Al-Azhar sama Al-Misbah, itu udah nggak bisa lagi Pak? ya bisa itu, tetapi saran saya jangan terlalu keindonesiaan, itu sudah sangat banyak Mas. Al-Misbah sama Al-Azhar itu saking banyaknya itu yang angkat jadi skripsi itu. Ya kalau bisa sekalian konten lokal gitu loh. Ya konten lokal atau yang belum terkenal itu. Itu aspek kebaruannya sangat kelihatan gitu, sangat menonjol gitu loh. Ya. Kalau yang kira tadi itu belum ada Pak? Atau sudah ada Pak? Belum saya cek, tapi sangat acceptable sekali itu. Ya. Yang meneliti riwayat bayan belum begitu banyak, ya. Yang meneliti tentang perbedaan qiraah juga belum banyak. Gitu. Jadi itu termasuk tema-tema yang ya sepi peminat itu ya. Yang ramai peminat ya tafsir Al-Misbah itu ramai sekali peminatnya. Ya, tafsir Hamka juga ramai peminat itu. Oke, ada lagi? Oke ya, minggu depan saya minta tak bikinin tak bikinin Google Form pertanyaan. Ya yang sudah sudah punya judul, ya membayangkan judul, nanti saya minta untuk ngisi di situ. Dan terus kemudian nanti apa kendala atau hal apa yang perlu dikonsultasikan kira-kira. Oke ya, begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini tadi jam kuliahnya kita itu nanggung ya, jam enak-enaknya orang makan siang disuruh kuliah itu. Oke ya, demikian saya kira cukup sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, kita tutup ya.
Ini Saya pamit. Ya, Assalamualaikum.